Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bersaat teduh bersama-sama. Kita akan pujikan sebuah lagu, Sampai Akhir Hidupku. Biarlah lewat lagu ini kita menyatakan kepada Tuhan kerinduan kita untuk sampai akhir hidup kita, sampai nafas yang terakhir. Kiranya Tuhan memelihara iman kita untuk tetap setia kepadanya, sungguh-sungguh kepadanya. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai
mau dipakai sampai akhir hidup kami, Tuhan. Bagaikan sebuah bejana. Kiranya demikian hidup kami di tangan-Mu. Bentuklah kami, pakailah kami sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Sesuai yang Kau mau, bukan sesuai yang kami mau. Tapi biarlah sesuai yang Engkau mau. Demikian kami menjalani hidup kami. Karena sungguh kami mau hidup dalam kehendak-Mu, Tuhan. Karena kami tahu itulah yang terbaik bagi kami. Oh Yesus Tuhan, ini aku bejana-Mu. Ini aku bejana-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu hari ini. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan, dan berkata di hadapan tahta-Mu bahwa inilah kami bejana-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu Tuhan, menjadi sebuah bejana yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman. Kiranya Tuhan akan terus berbicara dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman, bahkan memberikan rema kebenaran firman untuk menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana kita sudah sampai pada Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ada 38 ayat di sana ya. Jadi nanti saudara tetap perhatikan dari Alkitab saudara, supaya kalau saya ada salah dalam membaca, saudara tahu dan saudara tidak sampai ikut salah mengartikannya, begitu ya. Saudara juga membaca sendiri dari Alkitab. Kisah Rasul pasal yang ke-20, dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikikus dan Trofimus ya. Karena itu mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dari Troas ke Miletus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini.
Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini izinkan saya akan mengajak kita melihat tentang sebuah kisah di mana ada seorang muda yang bernama Eutikus yang duduk di jendela. Jadi otomatis jendelanya mungkin terbuka, dan mungkin karena sangat banyaknya orang, dia duduk di sana, duduk di jendela. Dan pada waktu itu Paulus sedang berkhotbah, sedang berbicara kepada orang-orang yang ada di situ. Tempatnya ada di lantai 3 dari sebuah rumah, begitu ya. Karena Paulus berbicara sangat lama, maka orang muda ini jatuh, tertidur gitu ya, terus jatuh. Dan kemudian kita tahu Alkitab jelas berkata anak muda ini mati. Tapi kemudian yang kita bisa lihat ada mujizat terjadi di mana Paulus turun, mendekap anak itu dan kemudian anak itu bangkit. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita bisa lihat bahwa Paulus tidak mengutamakan terjadinya mujizat itu sama sekali. Paulus memilih setelah membangkitkan anak itu, membawa anak itu bangkit kembali, begitu ya, mendoakan mungkin anak itu supaya bangkit kembali. Paulus kembali naik dan kemudian dia memecah-mecah roti lalu bicara lagi. Dia memberitakan firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Paulus kita lihat sejalan sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukankah sebenarnya Yesus dari kota ke kota
bertujuan memberitakan Injil. Mujizat, pertolongan yang dilakukan, yang terjadi sepanjang pemberitaan Injil, pemberitaan firman, itu hanyalah untuk pendukung supaya sebanyak mungkin orang percaya dan menerima berita Injil. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari miliki sikap hati yang benar. Bukan menjadi orang yang mencari mujizatnya, tetapi menjadi orang yang mencari kebenaran firman dan melakukannya. Sekali lagi, jangan menjadi orang yang hanya mencari mujizat Tuhan, tapi carilah kebenaran firman dan lakukan. Karena mujizat itu adalah tanda kutip bonus tambahan yang akan terjadi dalam hidup kita ketika hidup kita benar-benar dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengingatkan pada saudara pentingnya kebenaran firman Tuhan untuk didengar dan dilakukan. Bukan mujizatnya yang penting, tetapi mendengar dan melakukan firman, itulah yang terpenting. Ada sebuah lagu yang berkata, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Semoga setiap langkah perjalanan hidup kita merupakan sebuah pujian yang sejati di hadapan Tuhan. Bagaikan musik yang mengalun lewat setiap kata-kata maupun tindakan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita baca dan dengarkan sama-sama ya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur kembali kami diingatkan bahwa mendengar dan melakukan firman itu yang terpenting. Mendengar dan melakukan firman itu yang terpenting, bukan mujizatnya. Seringkali kami begitu egois. Kami ingin mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami karena keegoisan kami. Kami lupa bahwa hidup kami sebenarnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan seharusnya itulah yang menjadi fokus utama dalam hidup kami. Tidak peduli bagaimanapun keadaan kami saat ini, harusnya hidup, mendengar dan melakukan firman-Mu itu menjadi fokus kehidupan kami. Sebab itu ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali masih terpaku pada mujizat pertolongan yang daripada-Mu saja, dan lupa untuk berfokus terutama untuk melakukan, mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubahlah hati kami Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya berikan kita kesempatan untuk berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, yang kita kenal hingga saat ini yang belum percaya Yesus ya. Siapapun mereka, jangan jemu-jemu doakan mereka, supaya siapa tahu Tuhan berkenan menjawab doa kita dan membawa mereka kepada Tuhan ya. Kita doakan orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus ini. Haleluya. Sudah ya, yuk kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang masih sampai hari ini menderita aniaya dan siksaan karena kebenaran firman-Mu, karena nama-Mu yang besar. Kuatkan mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya kalau Tuhan berkasih karunia, lepaskanlah mereka dari siksa, derita dan aniaya itu Tuhan. Berikan damai sejahtera atas setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu lebih dulu bagi pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami,
bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu terjadi atas Indonesia. Tahun 2021 dan sampai seterusnya, kiranya berkat Tuhan ada atas Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberikan damai sejahtera atas Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memberikan pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga banyak orang boleh bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia kami yang terkasih ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar teologi, orang-orang yang memiliki gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus di dalam melayani Tuhan. Tuhan, kiranya cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan yang lebih lagi, agar kami lebih efektif di dalam melayani-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berkatilah kiranya hidup mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang berlimpah-limpah. Kalau ada yang terkena penyakit apapun, Tuhan kiranya jamah tolong sembuhkan. Bahkan kalau ada yang jauh dari Tuhan, Tuhan bawa kembali mendekat kepada Tuhan. Jaga, lindungi segenap keluarga sidang jemaat-Mu, agar tidak ada satupun di antara mereka yang terhilang Tuhan, tetapi semuanya semakin hari semakin dibawa mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami bersyukur kalau jamahan-Mu sudah terjadi pada beberapa orang. Tapi kami percaya, kami tetap mohon kalau boleh Tuhan juga jamah yang lain-lain ini sembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk orang-orang yang hari-hari ini mengalami masalah. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni kiranya Tuhan, tunjukkan kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan segera tolong kami agar kami mampu bertobat. Tetapi kalau masalah-masalah ini terjadi karena Tuhan, Kau punya rencana yang baik dalam hidup umat-Mu, hidup kami semuanya. Kami memohon belas kasihan-Mu, berikan kami kekuatan dan jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saya persilakan kita berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Sekarang ya Tuhan, berkatilah kiranya keluarga kami, segenap anggota keluarga kami. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah kiranya pelayanan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu agar di dalam segala perkara kehidupan kami, Tuhan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami sampai akhir kehidupan kami. Kiranya Tuhan memakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu, kami serahkan doa ini
Dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.